Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyebut penurunan suku ini sejalan dengan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap rendah. Menteri Keuangan meminta perbankan untuk bekerja keras merealisasikan kredit dari penempatan dana 200 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. BI juga menurunkan suku bunga deposit facility ke level 4,00% dan suku bunga lending facility menjadi 5,5%. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyebut penurunan suku ini sejalan dengan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap rendah, serta tetap terkendali dalam sasaran 2,5 ±1%. Kedepan, BI akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga acuan dalam mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti perilaku direksi perbankan yang dinilai terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini. Dengan gelontoran likuiditas 200 triliun rupiah di perbankan, Menteri Keuangan meminta petinggi Bank BUMN untuk keluar dari zona nyaman. Menteri Keuangan meminta perbankan untuk bekerja keras merealisasikan kredit dari penempatan dana 200 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah. Purbaya menilai bank selama ini cenderung memilih cara aman dengan menempatkan dana di instrumen rendah risiko ketimbang menyalurkan kredit ke sektor produktif. Untuk itu Purbaya berharap penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di bank-bank milik negara seharusnya menjadi dorongan bagi perbankan untuk lebih aktif mencari proyek produktif agar likuiditas lebih produktif. Untuk itu Purbaya meminta direksi perbankan keluar dari zona nyaman dan berpikir keras merealisasikan kreditnya. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman. Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia setuju dengan upaya perluasan instrumen yang lebih produktif yang harus dijalankan perbankan negara. Ya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai upaya pemerintah mengguyur anggaran sebesar 200 triliun rupiah kepada bank-bank BUMN diharapkan bisa meningkatkan kinerja penyaluran kredit di sektor produktif, khususnya sektor industri padat karya. Untuk itu, Menteri Perindustrian periode 2014 hingga 2016 ini berharap insentif-insentif yang digelontorkan pemerintah harus membawa multiplier efek terhadap sektor-sektor padat karya agar lebih produktif dan memberikan sosial ekonomi yang meningkatkan daya beli secara signifikan. Tentu pemerintah harus fokus pada stimulus yang cepat, tepat sasaran, dan punya multiplier efek yang besar. Di samping itu juga adalah memperkuat koordinasi agar tidak ada program yang tumpang tindih dan menjaga kredibilitas daripada fiskal agar pasar betul-betul dapat percaya, memberi dorongan untuk produktivitas daripada industri lewat peremajaan daripada mesin. Nah, saya kira langkah ini bisa dilihat sebagai upaya dalam menyeimbangkan demand side dalam hal ini daya beli maupun juga dari sisi supply side-nya atau Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Ya, Presiden resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Caniago sebagai Menko Polkam, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Presiden resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afrian Syah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Presiden juga melantik Anggaraka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qadari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Nanik Sdeyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sodi Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 P tahun 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora membuat posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden belum menunjuk Menteri BUMN definitif dan Presiden masih mencari figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Badan Usaha milik negara. Prasetyo Hadi memastikan penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora memiliki tugas berat untuk membawa olahraga Indonesia ke pentas dunia. Tidak hanya sepak bola, namun seluruh cabang olahraga. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya, Mas, kalau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menginstruksikan seluruh pemerintahan daerah untuk segera mengkaji ulang dan mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Langkah ini diambil menyusul sorotan tajam publik dan keputusan DPR RI yang telah lebih dulu menghentikan tunjangan serupa. Tito meminta DPRD dan pemerintahan daerah mendengarkan suara masyarakat. Terlebih dahulu, DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan izin tersebut. Tito menyebut tunjangan perumahan fantastis untuk anggota DPRD di sejumlah wilayah merupakan kebijakan lama. Tito mengatakan kepala daerah yang baru dilantik pada 2024 tidak mengetahui kebijakan tunjangan perumahan yang disorot publik tersebut. Menanganinya, Pak? Saya sudah sampaikan supaya segera untuk dilakukan komunikasi antara kepala daerah yang mengeluarkan peraturan dengan DPRD yang menerima dampak, ditambah dengan juga mendengarkan suara publik, ya, supaya kalau memang perlu dievaluasi, evaluasi.